Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Hendra Badan. Saya berasal dari Jakarta. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Fakultas Vokasi, Prodi Teknologi Informasi, kelas TID. Untuk nomor induk mahasiswa saya 2331 40 700 111 096. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini tentunya tidak lupa saya bersyukur terhadap rahmat dan nikmat Allah yang berikan, karenanya saya diberikan kesempatan untuk meng-tag video ini. Lalu yang kedua, tidak lupa saya bersolawat terhadap junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang syariat dan mazhab Islam. Pertama, saya di sini ingin menjelaskan apa itu pengertian syariat dan mazhab. Syariat adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Syariat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moral, sosial, dan ekonomi. Ini adalah panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan mazhab adalah suatu aliran atau mazhab dalam pemahaman dan interpretasi hukum Islam yang berbeda. Terdapat beberapa mazhab dalam Islam seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali yang menghasilkan perbedaan dalam tafsir hukum Islam dalam berbagai masalah seperti ibadah, muamalah, dan lainnya. Umat Islam dapat memilih untuk mengikuti salah satu mazhab ini sebagai panduan dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan keyakinan agama mereka. Pemilihan mazhab biasanya didasarkan pada faktor geografis, budaya, atau tradisi keluarga. Lalu yang pertama-tama di sini ada syariat Islam. Syariat Islam adalah seperangkat hukum dan aturan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam melalui dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis, atau tradisi dan ajaran Nabi Muhammad. Syariat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moral, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang berbagai aspek syariat Islam. Yang pertama, ibadah. Syariat Islam mencakup aturan tentang ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Setiap ibadah memiliki tata cara yang ditentukan dan waktu-waktu tertentu yang harus ditaati oleh umat Islam. Lalu ada moral. Syariat Islam mengatur perilaku dan etika umat Islam. Ini mencakup larangan terhadap perbuatan dosa seperti mabuk, berzina, mencuri, dan berbohong. Juga mempromosikan kebaikan, kasih sayang, dan kejujuran dalam tindakan sehari-hari. Lalu ada muamalah. Ini adalah bagian syariat yang mengatur transaksi dan hubungan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti larangan riba atau bunga, terus keadilan dalam perdagangan, dan zakat yang diberikan kepada yang kurang beruntung adalah contoh-contohnya. Lalu ada hukum pernikahan dan keluarga. Syariat Islam mengatur perkawinan, perceraian, dan masalah-masalah keluarga lainnya. Misalnya hukum pernikahan, poligami, hak-hak suami dan istri, serta tanggung jawab terhadap anak-anak. Lalu ada hukum pidana. Syariat Islam memiliki ketentuan hukum pidana yang mengatur pelanggaran serius seperti pencurian, perampokan, dan kejahatan seksual. Hukuman dalam syariat ini dapat beragam, termasuk hukuman cambuk, hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu. Lalu ada pakaian dan perilaku sosial. Syariat Islam juga mengatur pakaian yang harus dikenakan oleh umat Islam, seperti hijab bagi wanita, serta etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis dan masyarakat lainnya. Lalu ada ibadah dan ritual. Selain sholat, puasa, zakat, dan haji, syariat Islam juga mencakup ibadah-ibadah lain, seperti sedekah, doa, dan berbagai ritual keagamaan lainnya. Lalu kewajiban sosial. Syariat juga menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta menjaga hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahwa pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam dapat berbeda di antara berbagai kelompok
dan mazhab Islam. Berbagai pemahaman ini mungkin menghasilkan perbedaan dalam tasfir hukum dan praktik keagamaan dalam masyarakat Islam. Selanjutnya ada mazhab. Dalam Islam, mazhab juga dieja atau madhab atau mahzab merujuk pada sekolah pemikiran atau aliran dalam fikih yang merupakan cabang dari ilmu hukum Islam. Berikut penjelasan terperinci tentang mazhab dan beberapa aliran dalam fikih. Mazhab Islam yang pertama memiliki definisi. Mazhab Islam adalah pendekatan atau tradisi tertentu dalam pemahaman, penafsiran, dan penerapan hukum Islam atau fikih. Setiap mazhab memiliki ciri khas, metodologi, dan tafsir hukum yang berbeda. Mazhab memiliki tujuan membantu umat Islam dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam sesuai dengan pandangan masing-masing mazhab. Pentingnya mazhab memberikan kerangka kerja hukum yang konsisten dan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa aliran dalam fikih. Yang pertama, ada mazhab Hanafi. Pendirinya merupakan Imam Abu Hanifah pada tahun 6990 sampai 6999 sampai 767 Masehi. Ciri khas mazhab Hanafi ini cenderung fleksibel dan toleran dalam penafsiran hukum. Mazhab Hanafi memiliki pengikut yang banyak di wilayah Asia Selatan seperti India dan Pakistan. Mazhab Hanafi memiliki metode ijtihad, mengutamakan akal dan rasio dalam penentuan hukum. Lalu yang kedua ada mazhab Maliki. Pendirinya merupakan Imam Malik Ibnu Anas pada tahun 711 sampai tahun 795 Masehi. Mazhab Maliki memiliki ciri khas berfokus pada hukum-hukum yang berlaku di Madinah pada masa Nabi Muhammad. Mazhab ini banyak diikuti di negara-negara Afrika Barat dan beberapa wilayah Timur Tengah. Mazhab Maliki memiliki metode ijtihad, berpegang teguh pada hadis-hadis yang berasal dari Madinah. Lalu yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Pendirinya merupakan Imam Al-Syafi'i tahun 767 sampai dengan tahun 820 Masehi. Mazhab Syafi'i ini memiliki ciri khas menekankan pentingnya hadis dalam penentuan hukum. Mazhab Syafi'i dianut oleh banyak umat Islam di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Metode ijtihad dari mazhab Syafi'i ini mengutamakan hadis dan merinci metode ijtihad yang ketat. Lalu yang keempat ada mazhab Hanbali. Pendirinya merupakan Imam Ahmad bin Hambal pada tahun 780 sampai dengan tahun 855 Masehi. Mazhab Hambali ini memiliki ciri khas sangat konservatif dan merujuk langsung pada Al-Quran dan hadis. Meskipun jumlah pengikutnya relatif kecil, mazhab Hambali memiliki pengaruh dalam pemikiran Islam, khususnya di Arab Saudi. Metode ijtihad yang dipakai oleh mazhab Hambali ini adalah mengutamakan hadis dan pendekatan tekstual. Lalu yang kelima ada mazhab Zahiri. Pendiri merupakan Ibnu Hazm tahun 1994 sampai dengan 1064 Masehi. Ciri khas mazhab Zahiri adalah salah satu mazhab yang kurang umum dan eksklusif. Mazhab ini menekankan penggunaan nas atau teks hukum secara harfiah dalam penafsiran hukum. Metode ijtihadnya mengutamakan nas secara literal. Harap diingat bahwa meskipun terdapat mazhab-mazhab utama ini, ada juga variasi dan mazhab-mazhab minor lainnya dalam Islam. Umat Islam dapat memilih untuk mengikuti salah satu mazhab atau mengikuti ijtihad pribadi jika memiliki pengetahuan yang cukup dalam memahami dan menjalankan hukum Islam. Penjelasan dari saya tentang syariat dan mazhab. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena merupakan salah satu proses pembelajaran, dan yang pastinya kedepannya saya akan lebih baik lagi.
Terima kasih sekali lagi. Mohon didengar dan ditonton video ini, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.